dengan NIM 2136058. Saya Vivi Abdirani dengan NIM 2136005. Saya Intan Maharna dengan NIM 2136012. Dan saya Isa Nafiani dengan NIM 2136068. Baiklah, di sini kami akan mulai menampilkan materi kami. SDLC System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. SDLC yang pertama ada pengertian, yaitu proses memahami bagaimana sistem informasi dalam membangun sistem, mendukung kebutuhan bisnis, merancang sistem, dan memberikannya kepada pengguna. Yang kedua adalah tahapan SDLC. Yang pertama ada perencanaan, yaitu mengapa sistem harus dibangun, yang memuat kebutuhan sistem, keadaan sistem lama, serta proses pengumpulan data dan informasi. Yang kedua ada analisa, siapa yang akan menggunakan sistem tersebut, yang terkait dengan analisis sistem berdasarkan pengumpulan data, kebutuhan, keadaan, masalah, dan solusi. Yang ketiga adalah desain, bagaimana sistem akan beroperasi, apakah sistem akan dikembangkan oleh pihak ketiga, desain antarmuka sistem, dan lainnya. Pengembangan rancangan sistem. Tahap terakhir yaitu adalah implementasi. Sistem yang berisikan tentang sistem konstruksi, sistem instalasi, dan analisa sistem. Selanjutnya adalah definisi SDLC secara jelas. SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis sistem dan programmer dalam membangun sistem informasi. Menurut ahli, System Development Life Cycle adalah pendekatan bertahap untuk melakukan analisa dan membangun rancangan sistem dengan menggunakan siklus yang spesifik terhadap kegiatan pengguna. Berdasarkan penjelasan di atas, maka SDLC dapat dikumpulkan sebagai sebuah siklus untuk membangun sistem dan memberikannya kepada pengguna melalui tahapan perencanaan, analisa, perancangan, serta implementasi. Dengan cara memahami dan menyeleksi keadaan dan proses yang dilakukan pengguna untuk dapat mendukung kebutuhan pengguna. Selanjutnya adalah tahapan pada SDLC. Yang pertama ada perencanaan. Fase perencanaan adalah sebuah proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Pada fase ini diperlukan analisa kelayakan dengan mencari data atau melakukan proses information gathering kepada pengguna. Yang kedua adalah analisa. Fase analisa adalah sebuah proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaannya. Dari proses analisa ini akan didapatkan cara untuk membangun sistem baru. Yang ketiga adalah rancangan, yang merupakan proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file, serta program desain. Hasil dari proses perancangan ini akan didapatkan spesifikasi sistem. Yang terakhir adalah fase implementasi, yaitu proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Selanjutnya SDLC pada sistem teknologi informasi. Yang pertama ada analisis sistem, kedua perancangan sistem, yang ketiga implementasi sistem, dan operasi dan perawatan sistem. Pada analisis sistem terdapat beberapa, yaitu yang pertama studi pendahuluan, studi kelayakan, mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan pemakai, kemudian memahami sistem yang ada, dan menganalisis hasil penelitian. Kemudian pada perancangan sistem terdapat dua bagian, yaitu perancangan awal dan perancangan rinci. Kemudian manfaat dari siklus hidup pengembangan sistem SDLC.
Yang pertama itu meningkatkan proses, kedua mengurangi kesalahan saat pengkodean, yang ketiga serangan berkurang, yang keempat fitur-fitur yang tidak digunakan dinonaktifkan secara default, dan yang kelima meminimumkan penggunaan hak, yang keenam melindungi, membentengi, mendeteksi, menyimpan, dan mengatur. Kemudian yang terakhir terdapat diagram yang menunjukkan manfaat substansial dari tahap desain yang mana dapat digunakan untuk merancang seluruh tampilan dan mendokumentasikannya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SDLC. Yang pertama, kelebihan yaitu menyediakan tahap yang dapat digunakan sebagai pedoman mengembangkan sistem. Yang kedua, akan memberikan hasil sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara keseluruhan sebelum diimplementasikan. Kemudian kekurangan SDLC yaitu yang pertama, hasil dari SDLC tergantung pada hasil analisis, sehingga jika terdapat kesalahan di tahap analisis akan terbawa terus ke hasil sistem yang kurang memuaskan. Kemudian yang kedua, dibutuhkan biaya yang lebih besar jika dibandingkan metode yang lainnya. Yang ketiga, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya karena sebuah sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Model-model pada SDLC yang pertama ada prototyping, waterfall, spiral, V-model, format method, extreme programming. Pada slide tersebut kita dapat melihat proses dari prototyping. Yang pertama ada analysis and design quick, demonstrate, build, refine, testing, dan implementasi. Pengertian dan contoh model prototype merupakan metode yang memungkinkan pengguna atau user memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan, serta penggunaan dapat melakukan pengujian di awal secara berurutan sebelum perangkat lunak dirilis. Contoh penerapan metode prototype yaitu sebuah rumah sakit ingin membuat aplikasi sistem database untuk pendataan pasiennya. Seorang atau sekelompok programmer akan melakukan identifikasi mengenai apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bagaimana model kerja program tersebut. Kemudian dilakukan perancangan program yang diujikan kepada pelanggan. Hasil atau penelitian dari pelanggan dievaluasi dan analisis kebutuhan pemakai kembali dilakukan. Apakah perlu menggunakan prototype? Jawabannya adalah iya. Prototype perlu digunakan untuk pembuatan suatu proyek karena sering terjadinya seorang pelanggan yang hanya mendefinisikan secara umum apa yang dihendakinya tanpa menyebutkan secara detail output apa saja yang dibutuhkan, pemrosesan dan data-data apa saja yang dibutuhkan. Sebaliknya, definisi pengembangan kurang memperhatikan efisiensi algoritma, kemampuan sistem operasi dan interface yang menghubungkan manusia dan komputer. Untuk dapat mengatasi ketidakserasian antara pelanggan dan pengembangan itu, maka harus dibutuhkan suatu prototipe untuk menimbulkan kerjasama yang baik di antara keduanya, sehingga pengembangan akan mengetahui dengan benar apa yang diinginkan pelanggan dengan tidak mengesampingkan segi-segi teknis, dan pelanggan akan mengetahui proses-proses dalam penyelesaian sistem yang diinginkan. Dengan demikian akan menghasilkan sistem sesuai dengan jadwal waktu penyelesaian yang telah ditentukan. Model waterfall dapat digambarkan seperti di video ini, dengan tahapan yang pertama yaitu requirement, tahapan kedua design, ketiga implementation, keempat verification, dan yang kelima maintenance. Pengertian metode waterfall. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan
mulai dari atas hingga ke bawah. Contoh penerapan metode waterfall. Tahapan pertama, alasan menggunakan waterfall. Uraiannya, karena kebutuhan pihak sekolah telah jelas. Tahapan kedua, analisis. Uraiannya, analisis kebutuhan dilakukan dengan cara mewawancarai koordinator BK SMKA. Dari wawancara, didapatkan data-data seputar alumni seperti total alumni yang lulus, alumni yang bekerja, dan alumni yang melanjutkan studi. Tahapan ketiga, desain. Uraiannya, perencanaan sistem menggunakan IRD seperti use case dan sequence. Tahapan keempat, implementasi. Uraiannya, sistem informasi akan dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework kode Igniter. Tahapan kelima, pengujian sistem. Uraian pengujian dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Tahapan keenam, maintenance. Uraiannya, pemeliharaan akan dilakukan apabila ada update fitur atau memperbaiki kesalahan yang ditemukan pada saat sistem digunakan langsung oleh user.